Hai sahabat kompas.com, masih ingat soal video desa devisa klaster bulu mata palsu yang ada di Purworejo, Jawa Tengah? Teman bisnis udah janji nih ke kamu akan spill cerita dari bisnis UMKM bulu mata palsu yang sukses ekspor ke luar negeri. Kamu pernah lihat foto meme lucu kayak gini kan? Di spanduk bertuliskan Lee Min Ho pernah makan di sini. Tahu-taunya ada kata tidak dengan ukuran kecil nyempil di antara kalimat yang seharusnya jadi tulisan Lee Min Ho tidak pernah makan di sini. Tapi kalau yang satu ini, no tipu-tipu. Lady Gaga, Katy Perry, Jello pernah beli dan pakai bulu mata palsu asal Jawa Tengah. Kita kenalan yuk dengan Dewi Eka Harlasyanti selaku CEO PT Diva Prima Cermelang, wanita hebat di balik kesuksesan bulu mata palsu yang bisa go internasional. Bu Dewi juga akan bongkar rahasia penjualan bulu mata palsunya. Ya, jadi kita memulai bisnis bulu mata ini sekitar 5 tahun yang lalu ya, plus minus 6 tahun yang lalu. Dari pada saat itu, sebetulnya home base kita awal itu di Purbalingga. Nah, dari Purbalingga lalu kita pengembangan ke Purworejo gitu. Kalau di Purworejo kita baru sekitar 2 tahun. 2 tahun ini kita merintis di Purworejo. Harapannya nanti bisa seperti di Purbalingga untuk proses pengerjaan dan semuanya. Kalau perkembangannya alhamdulillah sampai sekarang cukup baik ya. Jadi buyer-buyer tetap kita juga masih tetap repeat order setiap bulan. Itu aja sih yang kita jaga. Di awal kita memang ekspor karena kita pernah nyoba jualan lokal itu sulit gitu ya. Karena kita harus bersaing dengan produk sejenis gitu, lalu bersaing dengan kompetitor sejenis di sini juga itu kan harga kan kadang sebenarnya banting-bantingan harga gitu, dan volume untuk penjualan lokal itu juga susah naik. Akhirnya dari awal 3 bulan awal tuh kita nyoba jualan lokal, lalu setelah itu kita udah langsung ekspor. Kalau market terbesar kita ada di Amerika Latin, yaitu di Meksiko, Kolombia, Brazil. Kalau di Amerika kita ada di LA, ada di Kanada. Kalau di lalu ada di Turki, di Prancis, Florida juga. Awal proses untuk ke ekspor sebetulnya pada dulu ya, zaman kita memulai itu memang kita beneran nyoba-nyoba dulu. Kita learning by doing pada saat itu, karena zaman 5 tahun dulu kita mulai bisnis ekspor, itu kan environment ekspor belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang tuh environment ekspor itu udah amat sangat banyak. Orang mau belajar ekspor tuh bisa dari mana aja, platform-platform ekspor juga banyak. Kalau zaman kita dulu tuh nggak ada. Dulu ada yang namanya pelatihan, itu adanya cuma pelatihan PPJK. Nah, itu jumlah biayanya juga sampai puluhan juta gitu, dan nggak bisa di-afford oleh kita juga pada saat itu. Sehingga kita cuma belajar learning by doing aja, dan ya banyak jatuh bangunnya juga gitu. Yang sebetulnya challenge-nya itu di maintain produksinya ini, Mbak. Karena kan kita tahu bahwa bulu mata palsu ini 100% handmade ya. Jadi taruhlah ada order 100.000 pieces tuh, kita harus bisa make sure bahwa ke 100.000 pieces itu dengan model itu sama semua sesuai dengan variannya gitu. Nah, ini yang kita harus make sure di controlling di lapangannya. Nah, tantangan yang terbaru itu kita dapat info bahwa China itu dia mulai mengeluarkan produk-produk dengan harga yang bisa 50% dari kita. Dia klaim bahwa itu human hair, padahal sebenarnya itu sintetik. Nah, jadi di lapangan itu orang jadi lihat, wah ini dari Cina human hair aja murahnya segini, kok Indonesia ngeluarin yang dari human hair kok mahal banget gitu. Tapi sebetulnya dia real itu sebetulnya dia tuh dari sintetik. Indonesia itu sampai dengan hari ini keunggulan kita itu kita baru cuman Indonesia aja yang bisa membuat bulu mata dari rambut orang. Kalau negara lain kayak China, Vietnam tuh rata-rata mereka dari sintetik dan mereka by mesin. Kalau kita dari rambut orang tuh handmade. Sehingga keunggulannya kalau dari rambut orang itu kan tipis, ringan gitu ya. Jadi kalau dipakai itu cenderung kayak orang nggak pakai bulu mata. Kalau orang, karena dia saking ringannya. Tapi kalau dari sintetik itu orang kalau pakai bulu mata tuh terasa berat, terus sering nusuk-nusuk juga gitu. Nah, itu keunggulan bulu mata human hair dibanding dengan sintetik atau fiber. Orang tuh cuma bisa ngebedain mana human hair sama sintetik itu cuma dengan dibakar sedikit ujungnya. Kita bisa
ngebedain itu dari baunya. Kalau physically itu cuma bisa dengan dibakar dan ketika dipakai. Jadi kenyamanannya itu, kalau human hair itu lebih ringan dan lebih nyaman, kalau sintetik itu lebih berat. Tapi kalau orang lihat secara normally kayak gini, itu pasti akan kesulitan gitu. Tapi makanya kita melakukan market research, menciptakan inovasi-inovasi baru yang Cina itu belum bisa bikin gitu. Jadi kita akan selalu membuat model-model baru, kita tawarkan ke buyer-buyer kita atau buyer-buyer baru sebagai inovasi-inovasi baru yang kompetitor kita tuh belum punya gitu sih. Ya, jadi kita juga menjadi binaan LPI untuk tahun ini di pengembangan ekspor dan pengembangan produksinya juga. Nah, kalau yang pasti nih ya, karena kita kan ngejualnya ke distributor luar negeri ini nanti dia yang menjual ke para mua-mua di seluruh dunia gitu. Yang kita dapat info dari para distributor ini, mua-nya Lady Gaga, Beyonce, Katy Perry, lalu mua-nya Jilo. Kalau mua-nya Jilo bahkan kita kenal baik dan sahabatan sama dia gitu. Kapasitas produksi per bulan kita di 500.000 sampai 800.000 pieces. Jadi kita kalau misalkan ada kelebihan kapasitas itu kita akan nego di lead time-nya. Jadi misalkan biasanya lead time-nya itu 1 bulan, kita bisa nego ke 2 bulan. Kita juga ada di marketplace lokal juga. Keywordnya beauty DVSN. Omset kita itu plus minus di sekitar 20.000 US dollar. Ya, jadi kita memang sistemnya pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga tujuannya kenapa selain untuk membuat supaya HPP kita itu tidak terlalu mahal. Yang kedua juga tujuan kita adalah untuk pemberdayaan para ibu rumah tangga gitu. Jadi sistemnya para ibu rumah tangga ini mengambil bahan baku pagi hari, bahan baku dan alat, lalu mereka kerjakan di rumah. Lalu besoknya 2 hari atau 2 hari kemudian, sehari atau 2 hari kemudian mereka setor ke kita, lalu kita lakukan quality control. Target kita tahun ini tentu saja ekspansi market baru. Kita rencana ada plan untuk ikut pameran di Cosmoprof Bologna, Italia pada bulan Maret. Tapi ini lagi prepare ya, karena masih usaha untuk supaya visanya bisa digolkan gitu. Jadi kalau visanya kita disetujui, kita akan berangkat. Lagi proses pengurusan visa ke sana sih. Untuk pameran kita selalu datang ke Cosmoprof ya. Kalau kita selalu rutin datang ke Cosmoprof Hong Kong. Kalau cuman tahun ini Cosmoprof Hong Kong dipindah ke Singapura. Jadi kemarin kita ke Singapura. Cuman kita nggak open booth karena masih lihat dulu, baru pertama kali ini kan ya, setelah pandemi itu dia offline pertama. Jadi kita ngelihat dulu. Cuman kemarin kita datang meeting aja sama buyer-buyer. Nah, lalu bulan Maret ini kita rencana open booth di Cosmoprof Bologna, Italia. Lalu nanti di bulan November kita rencana open booth juga di Cosmoprof Hong Kong. Tiap negara itu mereka punya punya spek sendiri-sendiri. Jadi contoh misal kalau Eropa Amerika mereka lebih suka yang natural, yang nggak terlalu tebel. Kalau Nigeria itu mereka lebih suka yang bold. Lalu kalau Amerika Latin mereka juga cenderungnya suka yang lebih natural gitu. Jadi kita ngikutin aja requestnya buyer karena kita jualnya OEM atau private label. Variannya kita tak terbatas sih, 10.000 model saat ini juga ada. Tapi walaupun kita punya 10.000 model, tapi buyer itu rata-rata pasti minta modelnya mereka sendiri. Jadi mereka biasanya suka ngasih gambar, minta dibikinin seperti ini, atau mereka kirim fisik sampelnya ke kita. Ya, jujur kita pernah ikut salah satu trade ya, yang online sifatnya, dan itu nggak efektif sih. Cuman 1-2 aja yang visit, tapi juga nggak ada yang placing order gitu. Kompetitor kita tuh PME Korea, China, Vietnam, Korea. Korea bahkan membuat PME di Indonesia sih. Jadi PME terbesar tuh dari Korea kalau di Indonesia. Jadi kalau Korea itu mereka produksinya di Indonesia. Investor belum ada sih. Cuman sama ini kan kita juga menjadi binaan PT Astra International Tbk. Lalu tahun ini Exim Bank atau LPEI.
Banyak ya yang kita dapatkan dari LPEI ya, pendampingan, lalu pelatihan-pelatihan, peningkatan mutu, lalu branding, lalu open market, dan kesempatan-kesempatan untuk supaya produk kita tuh lebih dikenal di market global. Kedepannya kita ada rencana untuk ini ya, kayak membuat program untuk penetrasi market supaya produk kita tuh bisa lebih merambah ke negara-negara yang kita belum masuk. Jujur kita sampai dengan tahun ini masih di 4 benua. Target kita belum masuk ke Australia. Nah, di sana kita pengen masuk ke Australia di tahun ini. Cuman memang kalau bulu mata itu pusatnya itu ada di Eropa Amerika sebetulnya. Kalau Australia nggak terlalu ada brand-brand besar yang bisa jadi potensial buyer, cuman dia nggak sebesar Eropa Amerika. Kalau based on experience ya, kan banyak banget yang bilang ekspor itu sulit, ribet, dan butuh modal besar itu. In fact itu sebetulnya nggak seperti yang selalu dipikirkan oleh banyak orang. Ekspor itu mudah atau sulit itu perkara mindset aja ya. Jadi sama kayak orang naik sepeda. Ketika orang belum bisa naik sepeda, ngeliat orang naik sepeda, pasti ngerasain naik sepeda itu sulit. Tapi ketika kita udah bisa naik sepeda, kita naik sepeda itu pasti akan bilang bahwa naik sepeda itu gampang. Jadi sebetulnya kenapa itu jadi sulit? Jadi karena kita nggak tahu ilmunya gitu. Jadi sebetulnya untuk teman-teman yang mau mulai merintis di bisnis di bidang ekspor, itu sekarang udah banyak sekali platform-platform untuk belajar ekspor yang bisa dipelajarin dan diikutin. Dan itu tidak sulit dan tidak selalu butuh modal besar karena kita bisa sekarang juga sudah ada kayak pembiayaan ekspor contohnya dari LPEI itu juga bisa kita gunakan untuk teman-teman yang kesulitan modal. Yang saya rasakan memang sangat bermanfaat ya karena dengan adanya LPEI itu mata kita tuh jadi terbuka bahwa penetrasi market, lalu pengembangan produksi, lalu bagaimana meningkatkan mutu dan sebagainya. Itu kita bisa mendapatkan masukan-masukan baru yang sangat bermanfaat untuk kedepannya. Gitu. Pelatihan yang akan diberikan di dalam program Desa Devisa, program peningkatan mutu, standar internasional manajemen sistem mutu ya yang akan kita terapkan di proses produksi sampai outgoing sehingga nanti efeknya kita bisa garansi kepada buyer bahwa kualitas kita itu stabil. Lalu ada pelatihan branding, pengemasan dan branding. Tujuannya apa? Supaya ketika kita membuat kemasan dan membuat branding itu bisa lebih diterima oleh market global. Ya, harapan saya untuk program Devisa bisa lebih mengembangkan produksi bulu mata kita. Jadi kita bisa lebih ke penetrasi market lagi. Jadi market kita itu katakan sekarang kan sampai dengan hari ini tuh di sekitar 16 negara ya. Harapannya itu bisa menambah banyak negara lagi dengan adanya program Devisa. Gitu. Itu dia sahabat kompas.com cerita soal bisnis bulu mata palsu PT Diva Prima Cermelang yang bisa ekspor ke luar negeri. Kamu tertarik mau ekspor daganganmu ke luar negeri juga? Teman bisnis kasih tahu caranya di video selanjutnya. Jadi terus tonton konten teman bisnis kompas.com.